kita bertemu lagi dalam bincang-bincang masih melanjutkan topik tentang kesadaran diri. Bersama saya dengan Mbak Dr. Maria Teresia Widyastuti, seorang psikolog. Halo Mbak Widya. Halo Mbak Nas, kita lanjutkan sesi ngobrol kita ya. Baik, kita lanjutkan nih bincang-bincang kita tentang kesadaran diri atau self-awareness yang menjadi bagian dari salah satu keterampilan hidupnya. Nah, ini sebetulnya manfaat dari kesadaran diri ini apa saja sebetulnya Mbak Widya? Oke, sebenarnya manfaat kesadaran diri ini yang terlihat langsung gitu itu ada 5, tapi sebenarnya banyak manfaatnya. Yang pertama tuh yang secara umum adalah relasi sosial menjadi lebih baik, hubungan dengan orang lain gitu, baik skupnya kecil atau luas itu menjadi bagus. Kemudian bisa meningkatkan mood ya, kondisi perasaan pada saat itu. Karena orangnya umumnya akan menjadi positif. Jadi kalau saatnya kondisinya tiba-tiba turun, down, dia akan cepat naik gitu. Perusahaan itu cepat naik. Kemudian juga dengan kesadaran diri itu bisa berpikir jernih dan mengambil keputusan yang lebih baik. Waduh, aku lagi sensitif nih, aku lagi marah. Aku nggak ketemu orang dulu deh sebentar. Aku redakan deh. Nanti baru aku ambil keputusan. Atau tunda dulu deh ini, jangan bilang apapun atau apa gitu. Itu akan sadar seperti itu gitu ya. Kemudian komunikasi menjadi lebih efektif karena dia tahu, oh kelemahan saya ini kalau ngomong sama orang saya selalu panjang lebar misalnya gitu. Tapi ini nggak boleh nih aku panjang lebar, apalagi bisa bertemu orang yang di level tertentu. Kalau ngomong udah cukup poin-poin, itu bisa. Oh kalau ketemu sama ini aku harus jabarkannya harus lebih detail, lebih ini. Nah dia tahu cara pola berkomunikasi dengan orang lain karena tahu gaya komunikasinya dia seperti apa, gaya komunikasinya sendiri itu seperti apa gitu. Kemudian sudah pasti pada akhirnya bisa menambah produktivitas dalam hal apapun. Ini kalau misalnya dipakai di mahasiswa, dipakai di orang muda yang bekerja, di usia produktif, itu jauh akan lebih produktif. Bahkan dipakai oleh ibu rumah tangga sekalipun, suami istri itu akan menambah produktivitasnya mereka. Kira-kira segitu Mbak Nas. Kalau relasi sosial ini seperti apa ini bisa dijelaskan lebih lanjut? Nah, jadi kalau relasi sosial itu kadang ya dalam kondisi relasi sosial itu kita sulit menanyakan apa yang kita inginkan atau butuhkan. Kita sendiri nggak mengenai dengan baik gitu. Kita minta mau kebutuhannya apa, kitanya apa sih yang terjadi pada diri kita. Nah, kalau semakin sedikit kesadaran yang kita miliki, maka kita akan lebih defensif gitu. Baru ditanya, ini sebenarnya ada apa ya? Apa yang terjadi? Oh, itu bukan salah saya, bukan ini. Nah, udah lama gitu, dia defense gitu dalam berinteraksi. Pokoknya kesannya dia merasa disalahkan oleh orang lain. Padahal enggak, padahal kita mungkin menanyakan prosesnya. Ini sebenarnya apa sih yang terjadi? Oh, saya nggak terlibat loh di situ, misalnya gitu. Itu jawaban yang seperti itu menunjukkan jawaban yang defensif gitu. Nah itu berakibat buruk kalau udah defense orang malas atau akhirnya orang kesel, tambah jecer saja gitu. Nah jadi kalau kita ingin meningkatkan relasi dengan orang lain, kita mulai dari kesadaran diri sendiri gitu. Jadi nggak perlu harus defensif. Biasanya orang-orang yang defensif dia nggak self awareness-nya tuh sedikit juga. Biasanya begitu sih Mbak Anas. Jadi mungkin punya teman juga tidak banyak karena dia sulit ya untuk bergaul dengan orang lain ya. Betul. Dan melihat dirinya sendiri dulu ya, mementingkan dirinya sendiri. Ya. Lalu yang kedua tadi soal mood tadi bagaimana? Nah, kalau meningkatkan mood itu kita kan tadi seperti saya ceritakan sebelumnya, suasana hati kita itu kan kadang-kadang berubah ya. Nggak stuck di happy terus gitu, nggak juga, kadang-kadang ada upsetnya, sedihnya dan sebagainya. Nah kalau kita tahu kondisi kita pada saat itu, terutama karena suasana hati dan perasaan kita itu tergantung dari bagaimana kita berpikir dan perilaku, maka kita perlu tahu bagaimana kita berpikir dan berperilaku dalam kondisi tertentu. Ini aku moodnya lagi nggak bagus nih, aku lagi jengkel nih sama ini tadi misalnya orang-orang tertentu. Jadi aku harus tenang dulu. Aku naikkan deh moodnya. Kalau ketemu dia nanti nggak bagus, tambah buruk lagi nih seperti itu. Nah akhirnya dia perbaiki pikirannya positif, perilakunya,
Akhirnya dia bisa mengatur suasana hati. Bukan suasananya yang mengatur dia, tapi kita yang mengatur suasana hati kita. Makanya kalau ada pepatah yang bilang bahagia itu keputusan. Iya, keputusan kita untuk bahagia, untuk berhasil itu keputusan kita untuk sedih itu keputusan gitu. Jadi kita yang mengatur, jangan kita diatur oleh suasana hati gitu. Apalagi jangan sampai orang ngomong gini, dia moodnya lagi nggak bagus, jangan deketin. Waduh, itu kalau udah kayak gitu susah gitu. Sampai orang tahu orang itu moodnya nggak bagus tuh, atau mau ketemu bosnya gitu kayak gitu. Waduh, moodnya nggak bagus, jangan ketemu dulu deh. Karena begitu itu ada stigma gitu. Itu nggak bagus menurut saya. Nah, berarti yang utama adalah jangan sampai kita diatur oleh suasana hati kita. Kita yang mengatur suasana hati kita. Orang yang bisa mengatur suasana hati itu adalah orang, atau yang bisa meningkatkan mood itu adalah orang yang bisa biasanya self-awareness-nya bagus. Itu sih kira-kira Banas. Ini banyak juga yang dalam masalah kasus orang yang bermasalah dengan nafsa ini tidak mengenali atau tidak bisa mengatur moodnya, sehingga dia seperti terombang ambing dengan perasaannya dia sendiri gitu. Jadi tidak bisa memanage itu emosinya atau moodnya itu ya. Jadi banyak muncul dalam perilaku yang nantinya banyak yang salah akhirnya ya. Betul. Itu karena dia diatur oleh moodnya. Padahal kita yang harusnya mengatur kita harusnya bisa mengatur mood ya kita. Iya, tombol-tombol mood itu kita yang pencet gitu. Ibaratnya button itu kita yang mau pilih yang ini, mau yang ini, mau ini gitu. Itu kita. Makin kita tahu buttonnya, tadi self managementnya itu bagus, itu yang keluar adalah mood yang positif terus. Ya, saya begitu. Dan itu adalah salah satu keterampilan ya. Keterampilan kita bisa, bagaimana kita bisa mengatur mood itu ya. Iya, itu keterampilan, latihan. Ya. Dan jadi itu juga bisa dilatih dalam masalah kesadaran diri ini ya. Bisa. Ya. Keterampilan itu bisa sekali. Jadi latihannya memang panjang. Latihan untuk menguasai mood tadi itu nggak gampang, nggak mudah. Tapi bisa diperbaiki. Kira-kira berapa lama? Kalau anak-anak muda tuh bisa 3 bulanan, bisa sampai 6 bulan tuh paling lama itu udah bisa. Ya, habis itu dalam keseharian ya praktekkan saja itu sesuai frame yang kita bisa ajarkan itu. Itu sih Mas. Ya, untuk selanjutnya berpikir jernih ini bagaimana? Oke. Nah, berpikir jernih dan membuat keputusan lebih baik itu kalau ini kita keuntungannya bisa mengambil. Kalau pengambilan keputusan yang buruk seringkali itu berasal dari pemikiran yang kacau. Nah, jadi harusnya kalau sedang kacau, pikirannya sedang tidak tenang, tadi moodnya yang nggak bagus, emosi nggak bagus, udah nggak usah ngambil keputusan apapun. Nah, kita jadi tahu dengan self-awareness tadi, kita keuntungannya adalah tahu aku sedang bagus atau tidak, aku sedang apa, gitu. Sehingga akhirnya, pantas nggak ya saya ngambil keputusan sekarang, gitu. Atau aku tunda dulu ya, udah deh aku istirahat dulu. Nah, dia ngambil keputusan kapan aku istirahat, kapan aku menenangkan diri, sehingga keputusan yang aku hasilkan itu lebih baik. Gitu. Itu sih sebenarnya, berpikir jernih membuat keputusan baik. Karena kebanyakan ya, yang saya lihat dari yang nafsa dan lain sebagainya itu dari kemampuan berpikir yang gak jernih sih biasanya. Gitu. Terus keputusan yang diambilnya, keputusan dengan memakai itu saja udah gak bagus gitu kan. Itu karena ya pikirannya nggak jernih tadi. Gitu. Kalau ketika kita menjadi sadar akan pikiran perasaan kita, maka kita akan mudah membedakan ini dorongan jangka pendek atau jangka panjang. Ini jangka panjangnya bagaimana? Gitu. Ini needs atau wants. Gitu. Ini kebutuhan atau pengen. Gitu. Itu bisa juga gitu. Itu sih yang utama berpikir jernih. Itu sih Mbak Anas. Ya, itu dimulai dari memang kesadaran diri ya, kesadaran akan pikirannya sendiri ya. Iya. Iya. Untuk selanjutnya yang keempat tadi. Nah, kalau ini berkomunikasi secara efektif. Ya. Nah, mencapai rasa yang lebih jelas tentang apa yang diyakini, diinginkan. Kalau dia tahu kan, tadi tahu saya mau apa gitu, apa yang aku mau gitu, itu yakin diinginkan apa, itu lebih mudah berkomunikasinya. Jadi kadang-kadang orang udah berkomunikasi dulu, nggak tahu dia mau apa, ngomong muter-muter, orang juga bingung, yang diajak ngomong bingung gitu,
akhirnya udah nggak ketemu, nggak efektif komunikasinya. Tapi kalau dia berpikir jernih, dia tahu apa yang dia mau, apa yang diyakini, bisa menyampaikannya dalam prosesnya berkomunikasi, itu dia akan jauh lebih baik. Dia akan lebih tegas, lebih jujur, dan akhirnya dia bisa menghormati orang lain juga gitu. Nah itu komunikasi efektif sih mana. Kalau udah nggak tahu kesadaran dirinya nggak ada, aku sedang apa, nggak tahu apa yang aku mau, nggak tahu yang saya yakini value-nya apa, udah habis gitu. Nggak bisa. Komunikasinya muter-muter aja nggak jelas gitu. Itu biasanya kalau kita ngomong gitu akan ketahuan. Itu sebenarnya apa yang dia mau ya, maunya apa. Mungkin dia berpikir sambil berbicara, bisa jadi. Ada orang berpikir sambil berbicara gitu ya. Nah, tapi sebenarnya dengan self-awareness, keuntungannya kita tidak bisa berpikir lebih dulu, habis itu ngomongnya udah keluar sesuatu yang bagus gitu sih, Mbak. Kira-kira. Jadi otomatis kalau dia tahu apa kebutuhannya dia, apa yang diinginkan, itu otomatis nanti kalau dalam mengungkapkan dalam bentuk komunikasi, otomatis dia akan lebih bisa efektif ya. Iya, karena lebih jelas, lebih clear kan? Iya. Lebih bahasanya clear kristal, bersih sebening kristal. Sehingga orang juga ngelihat, dengan melihat kristal itu, berdua sama-sama ngelihat kristalnya, oh lebih clear, oh lebih ini. Clear, kalau communication itu clear kristal kita menyebutnya gitu. Kira-kira sih bahasanya. Lalu tadi manfaat yang kelima adalah produktivitas kan. Jadi penyebab paling umum dari sebenarnya kadang-kadang produktivitas itu bukan karena kurangnya usaha atau komitmen, enggak. Tapi kadang-kadang dari gangguan dirinya yang mengganggu prosesnya tadi itu gitu. Nah, ketika kerja ada pikiran, emosi, atau kebiasaan kita yang mengganggu di proses yang sudah bagus, itu jadi jelek gitu, Mbak Nas. Gitu. Nah, kalau kita semuanya clear, kita tahu jelas step-stepnya, emosinya, kebiasaan kita, segalanya itu kita bisa menghilangkan hambatan dari proses untuk menjadi produktif. Gitu. Produktivitas kan hasil dinilai, bagaimana prosesnya, hasil kerjanya, gitu kan. Nah, kalau dalam berproses, itu input, terus prosesnya, sehingga outputnya itu akan bagus. Nah, itu disebut produktif. Gitu. Itu sih. Kira-kira Mbak Ana. Jadi memang meningkatkan nilai outputnya dia ya, dengan dia menyadari dirinya sendiri. Ya, Oke. Jadi banyak sekali ya memang manfaat dari kesadaran diri ini. Dan nampaknya kita memang perlu menguasai keterampilan kesadaran diri ini. Nanti di sesi berikutnya, nanti di sesi berikutnya kita makin banyak membahas lagi tentang self awareness ini. Ya, jadi jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan bincang-bincang kita dengan Mbak Widya. Terima kasih Mbak Widya. Oke, makasih Mbak Anas. Sampai di sesi berikutnya. Ya.